Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nusalli wa nusallim ala nabiyhi wa rasulihi al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil la raiba fih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka abu ilaina min anfusina wa ahlina wa minal ma'il barid. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami hamba-hambamu, ya Allah, memohon kepadamu akan cintamu kepada kami. Dan mohon berilah kami kemampuan untuk sentiasa mencintaimu. Berilah kami kemampuan untuk selalu dapat mencintai siapa sahaja yang mencintaimu. Juga mampu mencintai setiap amalan yang menyampaikan kami kepada cintamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah cintamu kepada kami dan cinta kami kepada kamu sesuatu yang lebih kami cintai daripada cinta kami kepada diri kami, keluarga kami, bahkan cinta kami kepada seteguk air sejuk ketika kami sedang dahaga di gurun Sahara.
Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Bagi menzahirkan kesyukuran kita kepada segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah, la quwata illa billah. Bagi menzahirkan cinta kita dan rasa berhutang budi kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita ucapkan salawat dan salam yang sempurna ke atas baginda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Dan bagi menyatakan cinta kita kepada orang-orang yang mencintai Allah, sama ada yang telah meninggalkan kita maupun yang masih hidup sezaman dengan kita, janganlah kita jemu-jemu memanjatkan doa kepada Allah sebagaimana yang Allah ajarkan kepada kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan juga dosa-dosa orang-orang mukmin dan muslim sebelum kami yang telah meninggalkan kami. Dan janganlah ya Allah Engkau jadikan, Engkau letakkan dalam hati-hati kami sifat dengki, iri, hati yang keruh, terhadap saudara-saudara mukmin dan muslim kami. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Rauf dan Maha Rahim. Mudah-mudahan kita dapat menghayati doa yang diajar oleh Allah tersebut. Karena tentu kita telah mengamalkan doa yang kita panjatkan tadi. Mohon agar Allah memberikan kepada kita cintanya. Mohon agar Allah memberikan kita kekuatan untuk selalu mencintainya.
mencintai setiap amalan yang menyampaikan kepada cintanya, mencintai setiap orang yang mencintai Allah. Bismillah kepada orang mukmin yang telah meninggalkan kita. Siapapun kita, siapapun mereka, asal mereka mukmin dan muslim, pohonkan keampunan bagi kesalahan-kesalahan mereka. Jika apa yang mereka lakukan selama hidup mereka di dunia, amal-amal yang soleh, kita doakan agar Allah SWT menerimanya dan membalasnya dengan balasan yang sempurna. Dan jika kita temukan ada kesalahan yang mereka lakukan semasa hidup di dunia, niatkan ikhlas kita untuk memohonkan keampunan bagi dosa-dosa mereka. Bukan malah kita mengorek-ngorek kesalahan orang-orang Islam yang telah meninggal. Bukan malah menyebar luaskan, menghibahkan dosa-dosa mereka. Pohonkan keampunan. Sementara kepada sesama Muslim yang masih hidup, sampai memohon kepada Allah agar Allah tidak berikan, letakkan dalam hati kita perasaan dengki, iri, dan keruh terhadap mereka, wajib kita berusaha untuk itu. Tapi itulah ya mas sekalian, ini ayat Al-Quran bukan sekadar hadis Nabi. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tas'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur. Itu ayat Quran. Tapi nampaknya akhir-akhir ini, zaman ketika kita hidup sekarang ini, ayat ini nampaknya langsung tidak diperhatikan oleh sesetengah kita umat muslim. Rasanya tidak puas bila tidak saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Rasanya tidak sempurna hidupnya jika tidak memburuk-burukkan sesama muslim. Berat sekali untuk mempunyai jiwa yang bersih, merasa bersaudara, merasa menjadi satu tubuh badan dengan saudara muslim yang lain. Hanya karena perbezaan pendapat, pandangan. Yang mungkin semua itu, perbedaan itu yakni kerana perbezaan kepentingan sesaat. Sedih. Jika firman Allah yang kita baca sehari-hari, kita tidak patuhi, siapa lagi yang diharapkan untuk melakukan, mengamalkan Al-Quran, kalau bukan orang Islam? Apa kita mengharapkan orang bukan Islam mengamalkan Al-Quran? Bahkan jika mereka sekalipun mengamalkan Al-Quran, perangainya menepati Al-Quran, memberikan manfaat pada orang lain, tapi kan
ianya tidak memberikan manfaat bagi mereka karena mereka bukan mukmin. Ironik memang jamaah sekalian, sangat-sangat ironik, sangat ironis. Jika justru non-Muslim, jika ada ya, jika berlaku, sungguh ironik sekali jika justru malah non-Muslim yang berakhlak menepati Al-Quran, sementara orang mukmin yang meyakini kebenaran Al-Quran malah berakhlak sebaliknya. Katanya semua kita mohon agar Allah mencintai kita, agar Nabi mencintai kita, dan untuk kita dapat cinta Allah, cinta Nabi, maka cintailah Allah, cintailah Nabi, cintailah orang-orang yang mencintai Allah. Cintailah amalan yang membolehkan kita, menyampaikan kita kepada mencintai Allah. Cintailah sesama Muslim sebagaimana kamu mencintai diri kamu. Bahkan Nabi dengan tegas dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu. Ya, kita tidak perlulah berbalah tentang apa mana tidak beriman. Ada yang mentafsirkan tidak sempurna imannya. Ada yang memahami tidak ada iman sama sekali. Ya, tak apalah. Yang pasti itu berita yang buruk. Gitulah. Yang pasti Nabi cerita tentang sesuatu yang buruk. Tidak beriman. Itu kan berita yang buruk. Sama ada tidak sempurna imannya kah, atau tidak ada iman sama sekali, ya sudahlah. Itu perbedaan itu tak perlu dipertajam, sehingga nanti kita asyik membincangkan itu, message yang Nabi sampaikan, tidak kesampaian. Apa kita merasa selamat jika Nabi kata, tidak sempurna iman kamu? Tak selamat juga. Apa kita baru merasa tak selamat jika dikatakan kita tidak beriman? Dan masih merasa selamat dan okey bila Nabi kata imanmu tak sempurna? Kan serupa juga. Tetap saja kita tidak selamat. Tidak beriman seseorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai diri sendiri. Itu hadis yang sangat jelas. Sangat jelas. Bahkan hadis yang boleh dipahami oleh setiap orang yang membacanya. Tinggal mengamalkannya saja. Tidak perlu kajian yang mendalam, bahkan tidak perlu didiskusikan, tidak perlu didebatkan. Amalkan. Itu saja. Masya Allah. Rasul memberi panduan yang begitu jelas, mudah. Cintailah saudara muslimmu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Allahu Akbar. Bila kamu tidak mau didengki oleh orang lain, jangan kamu dengki orang. Jika kamu tidak mau difitnah orang lain, kamu jangan fitnah orang. Jika kamu tidak mau dihina, ditertawakan orang lain, ya janganlah suka menghina dan mentertawakan orang. Jika kamu ingin dicintai oleh saudara muslim lain, cintailah mereka. Jika kita mau dosa-dosa kita dipohonkan keampunan oleh seluruh orang Islam,
Karena mungkin permohonan ampun kita Allah belum terima, belum mau menerima. Jika kita mau dosa kita ini dipohonkan ampun oleh seluruh umat Islam, pohonkanlah keampunan bagi dosa-dosa mereka. Kan begitu. Pergauli saudara muslim. Sebagaimana kita mau mereka bergaul dengan kita. Beginilah adab yang sepatutnya ada seorang muslim. Bukan malah merenggangkan hubungan hanya karena perbezaan. Sedih sekali. Sangat sedih. Kenapa kita rela mengorbankan aspek agama yang sangat mahal ini hanya karena kita ingin mempertahankan pendapat kita. Yang pasti mencela orang mukmin, merendahkan orang muslim, punya suudzon pada sesama mukmin, ada sifat dengki sama orang muslim, meremehkan muslim, yang pasti itu dosa. Yang pasti dosa. Masalahnya, relakah kita melakukan sesuatu yang pasti dosa hanya karena perbezaan pendapat? Mungkin kita merasa puas jika pendapat kita diterima oleh orang. Mungkin kita merasa bangga bila kita percaya mengalahkan pendapat orang. Tapi bukan di situ masalahnya. Ada sesuatu, boleh kita menyampaikan kebenaran apa yang kita yakini. Kita boleh mengharapkan orang lain menerima kebenaran yang kita yakini. Tapi jangan sampai mengorbankan sesuatu yang sangat mahal untuk dikorbankan. Apa itu? Mahabbah sesama muslim. Apa itu? Persaudaraan, perpaduan, saling cinta mencintai, hormat menghormati, merasa sesama muslim ini macam tubuh badan yang satu. Itu kata Nabi. Ini jangan sampai dikorbankan, apapun alasannya. Apapun alasannya. Bahkan saya berpegang ya mas sekalian. Ini apa yang saya pelajari ya. Saya tidak menyampaikan apa yang saya tidak belajar. Jangankan kepada sama muslim yang hanya berbeza pendapat. Nabi Muhammad SAW ikutan kita, uswah kita. Mampu bersikap kasih sayang kepada umatnya yang terang-terang munafik. Saya ulangi. Nabi Muhammad yang jadi teladan kita, ikutan kita, dan Nabi Muhammad itu pasti benar. Mampu bersikap menghormati, mengasihi umatnya yang terang-terang munafik. Dari mana kita dia munafik? Quran kata. Bila Quran kata dia munafik, munafik lah. Banyak ayat Quran bukan pada mereka. Pernah kita terbayang seorang kota munafik yang benar-benar menyusahkan Islam dan diberitahukan oleh Allah kemunafikannya. Contohnya yakni cucu si Salul. Cucu si Salul namanya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi cucu Salul lah. Itu jelas-jelas munafik. Ketua munafik. Puluhan ayat
Allah turunkan kaitan semuanya. Berapa kali Umar Al-Khattab minta izin kepada Nabi. Kalau Nabi bagi isyarat, bagi green light walaupun sikit aja. Memang Umar pasti akan menghayunkan pedangnya untuk penggal ini orang. Tapi Nabi tidak. Nabi tetap menganggapnya sebagai umatnya. Walaupun ya nasibnya di akhirat kekal dan neraka paling bawah lah. Hatta Allahu Akbar. Ketika mati, anaknya yang bernama Abdullah JR lah. Abdullah bin Abdullah JR. Datang merayu kepada Nabi agar Nabi bersedialah menyembayangkannya, agar dia mengurus jenazahnya. Dan Nabi berjanji, iya, aku akan pergi akan sembahyangkan. Tolong ya Rasul, mintalah jasa baik engkau ya Rasul. Berikanlah selai bajumu untuk kain kapan ayahku. Nabi berikan. Coba. Nabi itu uswah kita. Sikap Nabi kepada orang munafik sekalipun. Munafik itu, dan terang-terang munafik. Rela memberikan selai bajunya untuk dijadikan kapan dia semasa mati atas permintaan anaknya. Tapi apakah hanya karena dikapan dengan baju Nabi kemudian dia tidak disiksa dalam kubur? Tidak sama sekali. Tidak memberi kesan baik kisi-kisi pun. Coba kalau orang sekarang katalah meninggal dan kain kapannya jubah Nabi. Pasti bertuahnya orang tuh bertuah. Ya sangat bertuah lah, kain kapannya pun jubah Nabi. Sedang kita hari ini minta maaf, sekali minta maaf. Kalau itu benar lah, nak tengok sehelai janggut Nabi pun kena terbang ke Asia Barat. Perlu kos yang banyak, yang besar untuk tengok sehelai janggut Nabi. Dan itu kita rasa, Alhamdulillah saya pernah tengok janggut Rasul. Jika benarlah saya katakan. Ini lebih dari itu. Mati di kapankan dengan baju Nabi. Wah, Nabi bukan tak tahu itu dia itu siapa. Dia itu cucu Salul. Yang perangai kemunafikannya dibongkar habis-habis oleh Al-Quran. Nabi kenal. Kalau Rasul yang jadi uswah kita, yang pasti benar, mampu berbuat baik seperti itu kepada umatnya yang munafik sekalipun. Karena urusan nifaknya itu urusan dia dengan Tuhan. Urusan dia di akhirat. Orang munafik diperlakukan sebagai orang Muslim di dunia. Lalu kenapa kita sesama Muslim? Kenapa jauh sangat katanya kita sangat mencintai Nabi, ingin dicintai Nabi. Kenapa sama Muslim bercakaran? Besar sangat ke dosa kawan kita yang Muslim itu kepada kita, sehingga kita sanggup mencerca, memakinya, mengupaknya, memfitnahnya. Sedangkan cucu si Salo yang jelas-jelas munafik, yang di akhirat kekal dalam neraka paling bawah, itu pun Nabi mampu. Nabi tidak pergi itu, pergi menyembahyangkannya. Kalaulah Allah tidak turunkan ayat melarang Nabi, la tusalli Muhammad, janganlah kamu salat. Mereka yakni orang-orang yang munafik. Nabi akan pergi. Nasib baik Allah larang. Artinya apa? Selagi Allah tidak melarang, karena sebenarnya Allah suruh berbaik, Nabi berbaik dengan umatnya yang Muslim, ya Nabi akan buat. Allah kata larang, ya sudah Nabi tak jadi pergi. Subhanallah.
Saya tekankan ini jamaah sekalian karena nampaknya ya kajian kita tentang mahabbatullah dan Rasul ini. Mungkin nanti minta maaf lah, sekali minta maaf. Saya takut tidak akan kemana bila kita tidak coba mengamalkannya. Saya takut itu saja. Secara pribadi untuk diri saya sendiri, saya khawatir kajian kita tentang mahabbatullah wa rasul ini tidak akan kemana. Ya paling-paling hanya menjadi koleksi fikir. Dan kita tidak mau belajar itu hanya untuk koleksi fikir. Seperti mana ada orang lain hobinya apa? Hobi koleksi stamp. Koleksi kasut, koleksi tongkat. Koleksi apa. Jangan kali nanti hobinya koleksi fikir. Yang penting ilmu masuk, ilmu masuk. Bukan. Tambah ilmu itu baik, tapi mengamalkannya juga amat-amat dituntut. Saya yakin semua sudah belajar tafsir surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah Allah bagi manusia ada 3 saja. Siratal ladzina an'amta alaihim 1. Ghairil maghdubi alaihim 2. Waladdallin 3. Ada 3 saja. 3 itu nomor 1 orang yang tahu kebaikan, tahu kebenaran dan beramal dengan kebenaran. Tahu mana yang betul dan beramal dengan apa yang dia tahu. Itu alladzina an'amta alaihim. Yang kedua, tahu kebenaran dan tak beramal. Tahu kebenaran, amalnya bercanggah dengan apa yang diketahui. Itu maghdub. Orang merujuk pada Yahudi. Yang ketiga, sesat. Tak tahu kebenaran. Tak tahu mana yang betul. Sehingga amalnya semuanya salah. Sesat. Orang yang berjaya nomor 1. Tahu kebenaran, dah tahu, lalu diamal. Sebab kalau hanya tahu, koleksi fikir namanya, makin banyak. Tapi tidak beramal dengan apa yang kita tahu. Nanti masuk nomor 2. Maghdub alaihim. Allah murka. Itu sebenarnya terus terang ya. Saya kata tadi. Secara pribadi ya, ini untuk diri saya sendirilah. Ada semacam rasa takut, rasa kekhawatir. Pelajaran yang kaitannya berkaitan dengan akidah, dengan adab seperti ini. Takut ianya hanya berhenti masuk dalam pikiran kita dan tidak mengubah perangai dan akhlak kita dalam keseharian. Mahabbatullah. Ini bukan ilmu untuk dimengerti, bukan. Lebih daripada itu. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan. Jamaah yang dirahmati sekalian, mari kita teruskan bacaan ayatnya berkaitan dengan mahabbatullah wa rasul. Hari ini kita akan baca ayat yang ketiga, muka surat 38. Ayat ketiga, muka surat 38. Orang yang beriman kepada kebenaran yang diturunkan. Dikutip daripada surah Al-Ma'idah, supaya kita dapat gambaran yang penuh, saya ingin bacakan mula daripada ayat 83. Di situ 84 dan 85 saja. Tapi saya ingin bacakan mulai pada 83. Jadi Al-Ma'idah mula 83, 84 dan 85. Ini juga orang muhsin. Orang
yang dijanjikan oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Muhsin itu orang yang dijanjikan oleh Allah kasih sayangnya. Allah berfirman pada saat memberitahu pada orang muhsin, aku sayang kamu, aku cinta kamu, wahai si muhsin. Siapa orang muhsin yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Al-Maidah. Baik, saya bacakan daripada ayat 83 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sebetulnya diturunkan berkaitan dengan utusan-utusan. Padri-padri yang diutus oleh ketuanya. Orang Nasrani lah. Sejumlah padri, ahli agama Nasrani, diutus oleh ketuanya untuk melakukan dialog antar agama dengan Rasulullah. Ya, niatnya tentulah ingin mengalahkan Nabi Muhammad SAW bawa Islam, dan biar nanti Nabi dan pengikutnya memeluk agama mereka. Berdebatlah, berdiskusilah, discussion. Tapi apa yang berlaku? Ini dia. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Wa idza, dan apabila sami'u, mereka mendengar, mereka padi-padi itu mendengar, ma unzila rasul, apa yang telah diturunkan kepada Rasul, yakni ayat Quran. Karena mereka ini datang ke Madinah disambut oleh Nabi dengan bacaan Al-Quran. Nabi menyambut mereka meraihkan Al-Quran, setelah berjumpa disampaikan Al-Quran. Ada pendapat mengatakan Nabi bacakan surah Yasin. Ada yang pendapat menyatakan Nabi membacakan surah Maryam. Itulah. Bila mereka mendengar saja Al-Quran, taro a'yunahum tafidu minad dam'i. Engkau melihat, wahai Muhammad, a'yunahum, mata-mata mereka, tafidu, bercucuran, minad dam'i, daripada air mata. Tafidu itu daripada fadha yafidu, maknanya banjir. Penggunaan kalimat sehari, fadha itu banjir. Fadhan nahru. Oh, air sungai itu banjir karena banyaknya air yang mengalir. Fadha. Jadi ini mata dia banjir dengan dam'un, air mata. Dam'un, air mata. Air mata. Kalau mata air, mamba'un. Mata air mambaun. Nangis. Nangis sejadi-jadinya. Nangis. Nangis itu pasal apa? Mimma arafu minal haq. Allahu Akbar. Oleh sebab mereka tahu kebenaran. Apa yang mereka dengar, Quran itu adalah kebenaran mutlak. Ini sebetulnya kalau kita bicara tentang ijazul Quran sangat dalam maknanya ya. Quran berupanya mempunyai satu kemampuan yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, punya energi yang sangat dahsyat. Sehingga orang yang pada mulanya menolak Al-Quran mentah-mentah, bahkan ingin mengajak orang yang perubahan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, justru mereka yang baru mendengar, belum mempelajari dengan sungguh-sungguh, baru mendengar ayat dibacakan. Mereka tak mampu menahan tangisan, tersentuh hatinya.
Karena yang dia dengar adalah kebenaran mutlak. Dan mereka tanpa berfikir panjang, tanpa tunda-tunda, tangguh-tangguh, yaqulun, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, amanna, kami beriman. Kami, ya Allah, beriman, ya Allah, dengan itu apa yang kami dengar ini. Ini benar-benar pasti ini firman-Mu, ya Allah. Kami tidak meragukan sikit pun apa yang kami dengar ini adalah firman-Mu. Maka faktubna, ya Allah, catitlah kami ini. Rekodkan kami, ya Allah, ma'asyahidin, bersama orang yang menyaksikan kebenaran Al-Quran. Ini luar biasa ini. Ini bagi energi Al-Quran. Maaf istilah kami dahulu masa belajar, ini namanya energi informasi. Dan energi yang paling dahsyat di alam semesta ini, yakni energi informasi. Informasi Al-Quran. Coba kalau kita pahami lebih mendalam, ya tidak mudah memang menjelaskannya ya. Tapi ini saya hanya memberikan gambaran saja. Bagaimana orang kafir tidak percaya Al-Quran sama sekali, belum belajar Al-Quran, ya, belum belajar Al-Quran. Kan dia orang Nasrani, bahkan padri, bukan sembarang, bukan orang Kristen awam. Tujuan datang ke Madinah yakni nak berdebat, nak melakukan satu perdebatan, discussion. Ya kalau perlu memanglah cita-cita mereka mengalahkan Nabi Muhammad SAW, mengalahkan umat, meyakinkan Nabi dan umatnya bahwa Kristen itu agama yang paling benar. Belumlah berlaku perdebatan, belum berlawan hujah, itu hujah ini. Baru mendengar Al-Quran, mereka belum mempelajari. Tiba-tiba menangis. Hati yang keras menjadi lembut. Dan tangisan mereka itu mereka akui sendiri berpunca daripada kebenaran yang mereka lihat. Kebenaran yang mereka saksikan. Bahwa apa yang mereka dengar itu merupakan kebenaran mutlak. Tidak ada sedikit pun padanya keraguan. Dan tanpa menunggu masa lama, tanpa menangguh-nangguh, menunda-nunda, mereka kata, amanah, ya Allah, kami beriman, ya Allah, kami beriman. Tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah, dan kami beriman. Ini pasti utusan-Mu, ya Allah, tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang tak baca, tak tulis, boleh menyampaikan maklumat seperti ini. Catat kami, ya Allah. Masukkan kami. Ikut sertakan kami. Dalam golongan orang yang menyaksi. Jamaah sekalian, ini kalau dalam bahasa mudahnya, kenapa mereka mudah belajar mereka ya? Wah, mereka belum membaca, baru mendengar. Maaf ya, ini istilah kami dahulu. Seperti saya katakan tadi, saya hanya menyampaikan apa yang saya pelajari. Yang saya tak pelajari, saya tak tahu lah. Ini yang dipanggil energi Al-Quran tadi, energi informasi. Ketika orang ini mendengar Al-Quran, dengar, ke suara kan, masuk ke telinga mereka. Suara keluar dari mulut orang boleh menggetarkan suara yang ada. Suara itu masuk ke gedang telinga kita, lalu disampaikan oleh Al-Quran, oleh telinga kita, non ke otak bagian pendengaran, diproses. Dan menggetarkan otak dan jiwanya. Jiwanya tergetar. Kalau suara boleh menggetarkan udara yang ada di sekelilingnya, menyebabkan yang lain ikut bergetar, ini sampai jiwanya pun tergetar. Maknanya berlakulah apa yang dipanggil resonansi. Resonant. Belum baca sendiri, baru mendengar, berlaku resonant. Tersentuh hati dan mukmin. Saya suka memberikan contoh banyak kali.
ibarat orang pegang gitar. Gitar tuh yang panjang, yang gitar lama bukan gitar elektrik ya. Yang ada kotak kosong, tabung suara. Lalu ada tali-tali gitar, kita petik gitar talinya. Ting, 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 ting. Nyaring sekali punya cantik, indah sekali. Apalagi memang dia pemain gitar. Ya. Suaranya merdu sekali. Kan bila tali gitar kita petik, bergetar, getaran tali kita itu akan menjadikan udara yang ada sekitarnya pun ikut bergetar. Terpengaruh getar sama. Hingga masuk ke dalam udara yang dalam tabung suara tadi pun ikut getar. Ini yang saya maksudkan resonant. Sehingga menimbulkan suara yang nyaring, yang indah. Gitar yang kita petik akan menimbulkan suara yang cantik, yang merdu. Syaratnya dalam kotak gitar tadi kosong. Tidak boleh ada kotoran. Apalagi ada tuala basah, mak tak bunyi. Petiklah sampai jari ini mungkin sakit, tak bunyi. Karena dalam itu kotor. Kalau kita mau kita itu bunyi, pastikan dalam kotak suara itu tak ada apa-apa kotoran. Makin bersih, makin sedap suaranya. Itu analogi dia. Kita baca sendiri atau telinga kita mendengar orang baca Al-Quran. Orang yang hatinya bersih, ya mas sekalian, tergetar tuh. Berlaku resonant. Nah, tergetarnya itu ini yang dialami oleh padri-padri yang hatinya bersih tuh. Ditinggalkan sekaligus kepercayaan lama. Itu luar biasa itu. Saya ulangi sekali, mereka belum mempelajari sendiri Al-Quran itu. Belum. Belum mengkaji sendiri, juga belum. Baru mendengar orang baca. Karena hatinya bersih, masuk, aku beriman. Jadi pokok pangkal, punca orang itu cepat menerima kebenaran atau lambat, soalnya bukan semata-mata ya, ditentukan oleh kepintaran orang yang menjamah kebenaran atau tidak, kekuatan hujah yang orang menyampaikan atau bukan, tapi lebih kepada dalam hati orang. Sehebat manapun penjelasan tentang kebenaran, kekuatan hujah yang disampaikan, jika yang mendengar tadi hatinya kotor, ya tolak aja lah. Tapi jika hati sudah bersih, mendengar kebenaran yang disampaikan, belum pun disampaikan dengan hujah yang hebat-hebat, sudah sami'na wa ata'na. Ini orang muhsin. Ya, bukan sekadar mukmin. Ini orang muhsin. Karena kita tahu jamaah sekalian kan, Allah namakan samahu muhsin itu di ayat yang ke-85 tuh. Ihsan itu a'la darajatil iman. Semua sudah tahu. Ihsan itu adalah darjat iman yang tertinggi. Ya. Akramu awsafil muttaqin. Ihsan itu adalah sifat orang bertakwa yang paling mulia. Al-ihsanu a'la darajatil iman. Ihsan itu tingkat tertinggi, tingkat iman tertinggi. Ihsan itu sifat mutakin yang paling mulia. Tidak ada yang lebih tinggi. Jadi orang ini sudah melampaui tahap tingkatan tadayunnya sudah melejit begitu tinggi. Bukan hanya Muslim orang ini. Muslim sudah dilepasinya. Tingkatan Muslim sudah dilepasinya. Bukan hanya mukmin, mukmin sudah dilepasinya. Muslim naik menjadi mukmin paling atas, muhsin. Sebab orang Muslim belum tentu mukmin, orang mukmin pasti Muslim, orang mukmin walaupun Muslim belum tentu muhsin. Tapi orang muhsin pasti ia mukmin dan Muslim. Pertanyaan,
Macam mana orang-orang ini sepantas itu menjadi muhsin? Nah, itu yang perlu direnungkan oleh kita. Kekuatan apa yang membolehkan dia begitu pantas naik hingga darajatul muhsin? Martabatnya sudah martabat muhsin. Martabat paling tinggi dalam darajatul martibut tadayun. Inilah energi Al-Quran. Itu energi Al-Quran. Membolehkan orang seperti itu karena kekuatan energi Al-Quran ditambah hati yang ikhlas, hati yang terbuka, hati yang bersih daripada ghillun. Sebab itu di mukadimah tadi saya sampaikan agak panjang lebar itu. Bila hati ini sudah bersih ya masih daripada hati yang keruh, bahasanya ghillun itu, mudah. Kebenaran itu mudah masuk. Dan orang yang hatinya bersih itu namanya muhsin. Orang yang beriman kadang-kadang masih Allahu Akbar. Ada seorang mukmin ya saya iman, Allah tu begini, Allah tu begitu, Allah begitu. Quran tu begini. Ya iman betul alhamdulillah, tapi belum tentu hatinya tu bersih. Islam kena betul? Iya. Bahwa iman kena benar? Iya. Tapi Islamnya ada cantik, iman jadi ihsannya belum, susah. Susah. Itu ya. Akhirnya padi-padi ini ya masilan, yang pada akhirnya bisa dijadikan ayam tambatan bagi ketua padri mereka, bagi yang mengutusnya. Ya tentu kecewalah ketua padri yang mengutusnya. Hai kamu ni macam mana lah. Kamu ni adalah orang pilihan kami, wakil kami. Untuk berdebat tentang kebenaran agama samawi dengan Muhammad. Kami berharap sangat kamu dapat mengalahkan Muhammad. Menarik Muhammad, meninggalkan agamanya, masuk agama kita. Ini macam mana kamu ini? Kamu belum berhujah, kamu sudah malah ikut Muhammad. Kamu mengikrarkan diri pula beriman kepada ajaran Muhammad. Ini macam mana? Marah itu ketua padri yang mengutusnya. Marah. Kecewalah. Ya, seperti marahnya Fir'aun kepada bekas ahli sihir. Kau ni macam mana ahli sihir? Aku jadikan kamu ni ayam tambatan kami untuk mengalahkan Musa. Ini baru langkah pertama kamu sudah takluk sujud pada ikut pada Musa ni, apa punya cerita ni? Kecewa kan? Bukan seorang ayam tambatannya, puluhan ayam tambatan kalah melawan Musa. Kenapa? Karena ahli sihir tahu kebenaran Musa bukan ahli sihir. Musa adalah nabi. Ni memang araful haqqu di situ. Padi-padi pun tahu ini Muhammad ini bukan penyair. Ini bukan pembohong. Ini bukan ahli sihir, bukan bomoh. Ini pasti Rasulullah ini. Tidak mungkin kalau bukan utusan Allah. Kalimat yang keluar daripada mulutnya punya kemampuan melembutkan hati kami. Ugutan yang dahsyat yang diberikan oleh yang mutus mereka dijawab dengan begitu tenang oleh padi-padi ini. Apa jawaban mereka setelah mereka diugut oleh ketuanya? Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haq. Allahu Akbar. Wa ma lana la nu'minu billah. Macam manalah kami tidak beriman. Kamu kata kamu heran kenapa kami beriman. Walha Rasulullah belum pun berhujah panjang lebar. Baru bacakan beberapa ayat Quran, kami sudah beriman. Mungkin kau pelik.
Wahai ketua kami, mungkin engkau pelik kenapa kami begitu pantas beriman. Tapi kami jawab, macam mana kami tak beriman dengan Allah? Dan macam mana kami tidak beriman pada kebenaran yang datang pada kami? Kebenaran itu terlalu nyata. Kebenaran yang kami dengar, yang disampaikan oleh Muhammad itu terlalu nyata. Bukti yang mereka Muhammad itu utusan Allah itu terlalu nyata. Sehingga hati kami tak mampu nak meragukan keburukannya. Jangankan meragukannya, jangankan menolak, meragukannya pun tak mampu. Itulah kalau orang sudah terpanah, terpukau dengan kekuatan Al-Quran. Nah, ihsan itu, ini bukan derajat iman ya, ihsan. Itu ihsan tuh. Sudah berada makom yang seperti mana imannya ahli sihir Fir'aun tuh lah. Mereka ini bukan hanya mukmin dia masih bukan hanya muslim, sudah muhsin tuh. Sudah muhsin. Sebab itu rela menghadapi risiko seberat apapun. Termasuk orang ini. Wa natma'u ayudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin. Sedangkan kami sangat mengharap sangat Tuhan kami memasukkan kami bersama kaum yang soleh. Bagaimana kami tidak beriman kepada Allah? Macam mana kami tidak beriman kepada kebenaran yang datang pada kami? Sedang kami mengharap sangat Tuhan kami memasukkan kami dalam golongan orang yang soleh. Ibaratnya lah, macam mana kamu menyuruh kami tidak mempercayai pedasnya cili? Sedangkan kami baru saja menggigit dan memang pedas. Orang yang hendak meyakinkan saya bahwa cili itu pedas, belum pun berhujah. Tapi aku sudah merasakan pedas. Jadi kalau kamu tanya macam mana kamu boleh percaya cili itu pedas? Kami akan jawab, macam mana kami tak percaya? Kami dah rasa. Masya Allah. Kan ihsan itu kaitan dengan, ya Mas, apa tuh ihsan? Semua tahu kan? Ihsan kan berkata, anta budallah ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah, engkau percaya Allah, engkau buat dengan Allah seolah-olah engkau melihatnya. Wa ilam takun tarah fa innahu yarak. Dengan musyahadah. Tapi kalau kamu tak mampu musyahadah karena itu tingkat yang tinggi, ya tak apalah, memadailah kamu muraqabah, merasa sentiasa diperhati oleh Allah. Inilah, jadi ihsan itu kaitan dengan rasa itulah. Orang yang tidak meyakinkan saya bahwa cili itu pedas, dia belum pun berhujah. Betul, belum berhujah. Belum cerita ini, belum hasil kajian di lab gini. Tapi dia sudah bagi aku rasa gigit dan pedas. Ya tak perlu lagi. Aku tidak perlu bukti. Bukti saintifik ke, bukti klinikal ke, bukti Dr. Cili, tak perlu. Tak perlu penjelasan panjang. Aku sudah yakin, sudah mantap keyakinan aku karena aku sudah merasa pedasnya cili. Nah, itu orang Muslim tu macam itu. Jika Muhammad Rasulullah katalah tidak panjang lebar lagi selepas ini menjelaskan kebenaran yang disampaikan, aku sudah meyakininya. Karena aku sudah merasakan kebenaran itu dalam hatiku. Masya Allah. So itu dia kata, macam mana aku tidak beriman kepada Allah? Macam mana aku tidak beriman kepada kebenaran yang datang? Sedangkan aku nak sangat Tuhanku masuk aku bersama orang yang itu yang saya katakan tadi. Dia sudah berada pada makom ihsan. Dan ihsan itu adalah a'la darajatil iman. Darjat iman tertinggi.
Akramu awsafil muttaqin. Sifat orang takwa yang paling mulia itu ihsan. Rasa ya katanya. Ya, saya merasa telah melihat Allah. Seakan-akan ya, seakan-akan. Atau kerja, yakinlah saya merasa dilihat. Kan itu ihsan tuh. Saya dah merasa pedasnya cili itu. Saya dah merasa manisnya gula. Macam mana kamu larang aku percaya? Kalau kamu merasa aneh dan pelik, kenapa begitu cepat aku meyakini manisnya gula, pedasnya cili? Ya, mungkin bagi kamu rasa pelik, kenapa aku terlalu cepat meyakini pedasnya cili? Masanya aku sudah rasa. Tengok macam mana. Perlukah masa yang lama untuk mengambil keputusan? Hari ini merasa kunyah cili banyak-banyak, pedas, lalu kita ditanya, awak yakin cili itu pedas? Kejap. Saya nak pikirkan dulu. Mungkin saya akan jawab minggu depan lah umpamanya. Mungkin saya nak jawab minggu depan. Nak tanya dahulu orang tu macam mana? Yang pedas ke tidak? Ya, lalu kita tanya pada orang yang tak pernah merasakan pedasnya cili. Macam mana? Aku merasa dilihat. Aku bukan sekadar yakin Allah Maha melihat. Kalau yakin Allah Maha melihat, itu namanya iman. Anda yakin Allah itu melihat? Ya, aku yakin Allah Maha melihat. Kan Allah itu basir. Ya. Allah itu alim. Ya, saya yakin. Anda yakin Allah Subhanahu wa taala itu Maha adil? Saya yakin. Allah itu Maha adil. Iya, saya yakin. Ada dalilnya. Ya, itu orang mukmin namanya. Betul, itu mukmin. Bagus. Yakin Allah Maha melihat. Yakin Allah Maha mendengar. Yakin mukmin. Masalahnya, aku bukan sekadar yakin Allah Maha mendengar. Kan selama ini kita pun yakin kan Tuhan kita mendengar. Saat ini ketika Muhammad menyampaikan Al-Quran, aku bukan sekadar yakin Allah Maha mendengar. Aku bukan sekadar yakin Allah Maha melihat. Tapi aku merasa dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Sudah naik daripada iman menjadi ihsan. Contoh yang mudah lah ya Mas Ken. Coba tanya kepada orang mukmin, katalah yang buat dosa. Orang Islam, Muslim, mukmin yang riswah banyak. Agama saudara, Islam. Jadi saudara seorang Muslim, ya saya Muslim. Sebagai seorang Muslim, Anda percaya tak bahwa Allah itu Maha melihat? Saya percaya. Saya yakin, saya iman Allah Maha melihat. Tahu dalilnya? Tahu. Banyak Quran. Sami'un alim. Laqad sami Allahu. Allah Maha dengar. Yakin. Kalau awak seorang Muslim dan awak yakin Allah itu Maha melihat dan mendengar, kenapa awak rasuah? Kenapa awak rasuah? Seorang mukmin Muslim yang rasuahnya itu bukan tidak percaya Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Tanya dia, pasti yakin. Kalau dia yakin Allah Maha mendengar, kenapa rasuah? Dia rasuah karena dia saat itu tidak merasa dilihat oleh Allah. Tidak merasa didengar. Hanya yakin tapi tak merasa. Kalau orang merasa dimonitor oleh Allah di mana saja, dan itu namanya ihsan, ya pastilah tidak akan terima rasuah. Jadi padi-padi ini sudah sampai peringkat tinggi seperti itu. Itu muhsin tuh. Merasa dilihat, merasa didengar, bukan hanya meyakini. Ya, meyakini. Kalau yakin, mukmin semua yakinlah Allah Maha adil. Awak seorang Muslim? Iya. Awak beriman Allah Maha adil? Iya.
Adakah awak sekarang anda merasa bahawa Allah sedang berlaku adil pada diri awak? Dia mungkin kata, ya, saya merasakan keadilan Allah sekarang ini. Maklum waktu itu dia sedang senang lenang. Apa yang diminta Allah bagi. Apa yang diusahakan, berjaya. Hajat, Allah kabulkan. Dalam suasana, dalam keadaan seorang itu semua hajatnya Allah kabulkan. Semua permintaannya Allah kabulkan. Senanglah. Apa yang diharapkan tercapai. Lalu kita tanya dia, awak yakin Allah Maha-Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang? Yakin. Anda merasakan, Anda telah merasakan keadilan Allah dan kasih Allah? Ya, saya merasa. Saya merasakan keadilan Allah dan saya merasakan keadilan sekarang ini. Begitu jawabannya kan? Tapi coba kata lain kali. Dia jatuh bankrupt. Rugi banyak. Lingkup. Usahanya tak ada yang berjaya. Doa nampaknya tak ada tanda-tanda dikabulkan. Kesehatannya sudah mulai menurun. Sudah sering sakit-sakitan. Sudah lebih sering duduk di hospital daripada di banglo mewahnya. Kesusahan silih berganti. Lalu kita tanya, saudara, agama Islam. So, anda seorang Muslim? Ya. Anda yakin Allah Maha Adil? Ya, saya yakin. Anda yakin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang? Yakin. Adakah dalam keadaan saudara seperti ini, yang kesusahan silih berganti ini, Anda merasakan keadilan dan kasih sayang Allah sekarang ini? Mungkin lama nak menunggu jawapannya kita. Kejap. Yang ini saya tak pastilah. Mungkin tunggu lama jawapannya. Nak kata Allah tak adil, takut dosa. Nak kata Allah tak mengasihani, takut dosa. Tapi nak kata, ya, saya sedang merasakan keadilan Allah. Di mana keadilan Allah? Saya susah terus, tak pernah senang. Tengok. Itulah. Jadi dia mana ihsan belum masuk dalam hatinya. Makomnya baru sampai peringkat iman. Belum ihsan. Saya itu masih goyah, masih bingung. Dia hanya merasakan keadaan Allah jika semua yang dihajarkan Allah kabulkan. Dia merasakan, dia meyakini Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan merasai kasih sayang Allah bila sehatnya berpanjangan, untungnya berpanjangan, kesenangannya berpanjangan. Begitu Allah tukar keadaan hidupnya. Daripada senang jadi susah, sehat jadi sakit, untung jadi rugi, bahkan lingkup. Waktu Anda yakin Allah Maha Adil? Yakin. Kenapa yakin? Tahulah. Tapi saya yakin Allah adil lah. Jadi awak tetap mengatakan Allah Maha Adil? Ya. Sebab takut dosa kalau kata Allah tak adil. Tapi kalau adakah Anda merasakan keadaan Allah selama tahun terakhir ini? Nah, ini yang susah nak jawab. Itulah. Mungkin kita sering begitu dalam hidup. Kita baru berhenti pada sebagai iman, mukmin. Ihsan belum. Sedangkan ihsan itu Nabi kata itu pencapaian mukmin, pencapaian orang beragama paling tinggi. Padi-padi ini untuk mencapai makom ihsan tidak perlu masa yang lama. Allahu Akbar. Ibarat bekas ahli sihir Fir'aun untuk mencapai darjah muhsin tidak menunggu berbulan-bulan. Karena bila orang sudah muhsin seperti itu, tengok bekas ahli sihir Fir'aun diugut, diancam oleh Fir'aun, akan dibunuh dengan cara menyakitkan, dikerat-kerat tangan dan kakinya. Ya, dia malah selamat. Silakan. Faqdi ma anta qad, Fir'aun. Buat sajalah apa yang kau nak buat. Lakukan sajalah apa yang kau lakukan. Putuskan saja apa yang kau nak putuskan. Kalau kau nak putuskan, beri keputusan pada aku. Nak hukum, hukumlah. Kalau nak bunuh, bunuhlah. Aku rela. Macam mana boleh begitu berani sungguh orang ini?
Dari mana sumber kekuatan yang dimiliki oleh bekas ahli Fir'aun? Yang dengan kekuatan itu rela dan sanggup menghadapi Fir'aun yang sebelum disembah. Bahkan rela menghadapi kematian yang sangat menyakitkan. Dari mana kekuatan itu datang? Dari mana energi yang luar biasa itu? Inilah energi Al-Quran yang sudah meresap, yang sudah merasakan. Bukan mengimani, merasai. Ada percaya, yakin Allah itu maha besar? Yakinlah Al-Kabir. Allahu Akbar. Itu mana kita yakinlah. Anda merasakan kebesaran Allah. Wah, itu soalan yang berat. Sebab kalau kita merasakan kebesaran Allah, tandanya apa? Tanya kita merasa kecil di hadapan Allah. Merasa kecil, merasa lemah. Sedangkan boleh jadi ya, saya tidak seudon. Ketika kita mengucapkan takbir, sebab sekarang kan takbir begitu mudah kan. Di masjid takbir, di jalan raya takbir, takbir. Katalah mungkin nak serang orang takbir, nak apa takbir, nak pecahkan pintu kedai karena tak suka benda takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan besarkan Allah. Salah satu ciri tanda orang itu besar Allah dengan betul merasa dirinya lemah. Tapi jangan-jangan Allahu Akbar itu jangan-jangan. Walaupun maksudnya Allah Maha Besar, tapi jangan dalam hatinya merasa besar. Allahu Akbar kan takbir. Jangan-jangan dalam dia masih ada takabur. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Wah, dengan Allahu Akbar kita memberitahu pada semua orang, aku ini lemah. La haula wa la quwata illa billah. Itu makna takbir. Bukan malah menunjukkan yang kita kuat. Sehingga boleh sesuka hati buat apa yang kita mau. Nah, ini kalau tidak dipahami dengan betul, memanglah lari nanti maknanya. Terima sekalian, ayat 85, karena orang ini sudah merasakan, bukan hanya meyakini kebenaran, tapi sudah merasai betul kebenaran itu, sudah sebati dengan hatinya, karena berlaku resonansi yang luar biasa, fa'atabahumullahu bima qalu. Maka Allah memberi mereka ganjaran balasan dari sebab apa yang mereka katakan. Apa ganjarannya itu? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Berapa lama mereka di sana? Khalidina fiha. Orang-orang yang berkekalan di dalamnya. Balasan yang seperti itu, perlakuan Allah yang seperti itu kepada mereka, wadzalika jazaul muhsinin. Itulah ganjaran yang Allah sediakan, yang Allah peruntukkan bagi muhsin. Bagi orang yang tingkat beragamanya sudah mencapai makom ihsan. Mereka bukan hanya meyakini kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi sudah dapat merasakan kebenaran itu. Mereka bukan hanya meyakini Allah itu maha besar, tapi sudah dapat merasai kebesaran Allah. Mereka bukan hanya meyakini Allah itu maha adil, tapi sudah merasakan keadilan Allah hatta ketika ia susah sekalipun. Luar biasa. Jadi dalam beramal, yang saya dipertimbangkan, Allah melihatlah, Allah dengarlah, Allah catatlah. Hidupnya 100% merasa dikawal oleh undang-undang Allah. Sebelum dikawal oleh undang-undang manusia. Yaitu orang ini tidak akan berani melanggar peraturan. Karena dia merasa dikawal oleh Allah 24 jam.
orang seperti ini sebenarnya dalam hidup tidak perlu lagi undang-undang manusia. Karena dia sudah baik. Jadi, kalau rakyat di suatu negara sudah sampai seperti itu, tadayunnya, sudah sampai ihsan, saya yakin di negara tersebut tidak banyak undang-undang dan peraturan. Ya apa peraturan kan ini jadi orang baik dah. Semakin banyak peraturan perundang-undang yang dibuat, itu menunjukkan bahwa rakyat di negeri itu susah diatur. Susah diatur. Sehingga perlu banyak peraturan dan undang-undang. Tidak boleh buang sampah di sini, tidak boleh bising di sini, tidak boleh berhenti di sini, tidak boleh potong di sini, tidak boleh betul di sini, tidak boleh buang air di sini, tidak boleh buang sampah di sini. Itu maknanya kita belum disiplin. Kalau orang sudah diatur oleh undang-undang Allah, peraturan itu tidak perlu ada. Jadi sehingga kata orang kalau di satu negara itu terlalu banyak undang-undang dan peraturan, undang-undang besar dan undang-undang kecil, itu menunjukkan bahwa warga negara di tempat negara tersebut belum baik. Warga negara yang baik, negara yang baik bila negara itu kurang bukunya, kurang peraturannya, kurang undang-undang. Kenapa? Semua sudah disiplin. Sudah baik. Baik ya, ini ihsan yang dimaksudkan dalam surah Al-Maidah ini. Kisahnya yakni, jamaah sekalian, cerita orang-orang Nasrani. Walaupun ada yang berpendapat lebih khusus, contohnya hadis yang dikatakan oleh Imam An-Nasai, ya, daripada Abdullah bin Zubair, dan hadis ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nuzilat hadil ayah fin najasi wa fi ashabi. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan Raja Najasi dan rakyatnya. Ada yang mengatakan begitu. Dalam satu riwayat. Tetapi karena peristiwa ini berulang-ulang, banyak kali, bukan sekali. Imam Tabrani, contohnya. Nah, ada riwayat yang Tabrani yang disandarkan pada Abdullah bin Abbas. Ayat ini diturunkan jadi innahum kanu karabin. Yang falahin. Ya, ini mereka ini orang yang sangat berjaya lah. Qadimu ala Ja'far bin Abi Thalib min al-Habasah. Mereka pergilah bersama Ja'far bin Abi Thalib balik daripada Habasah, dan ketika mereka mendengar, jadi ketika balik daripada Habasah, Ja'far bin Abi Thalib ini, ramai orang-orang Habasah sana ikut Ja'far bin Abi Thalib balik. Setelah jumpa Nabi, Nabi bacakan Al-Quran. Nabi bacakan Al-Quran. Falamma qara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihim Al-Quran, ketika Nabi baca Al-Quran, mereka beriman. Masya-Allah. Ya Allah, ya Tuhanku lah. Bersihnya lah hati orang-orang ini ya. Orang non-Muslim pertama kali mendengar Al-Quran. Bukan pertama kali baca Al-Quran ya, mendengar Al-Quran. Terus beriman. Dan imannya pula ikhlas. Keikhlasan itu boleh dilihat karena mereka menangis sejadi-jadinya. Ini hati yang macam mana hati macam itu ya. Wahai ya, ini bukan orang mukmin, non-mukmin. Sedangkan mungkinlah minta maaf kita yang mukmin dah lama daripada umur balik. Boleh jadi jarang menangis bila baca Al-Quran, apalagi hanya mendengar. Karena tak dinafikan ya. Orang Islam yang cukup ramai di negeri ini, bahkan majoriti ini pun, sikapnya pada Al-Quran pun berbeza-beza kan. Cara orang Islam di seluruh dunia
perlakuan Al-Quran tak sama ya maksudnya. Ada yang memandang perlakuan Tuhan sekedar bacaan. Pagi baca, siang baca, petang baca. Gitulah sepanjang masa. Ya baiklah, walaupun belum yang terbaik. Ada yang lebih itu ingin membetulkan makhrajnya, suaranya, panjang pendeknya, dengung tidaknya. Wah, itulah dia dipelajari berpuluh-puluh tahun. Dan setakat itu saja. Ada yang macam itu. Bukan tak baik, baik, tapi belum yang terbaik. Ada yang mungkin membacanya, ya satu muka surat, tapi makan masa 1 jam. Karena merenung isi kandungan yang dibaca oleh satu surat itu cukup lama. Pahami. Bagus. Sudah ada peningkatan. Ada bacanya 1 ayat. Tapi 1 ayat, ya Allah, berkali-kali bersiri-siri. Ayat dibaca lalu diuraikan dari yang ini. Baca ini makin dalam banyak. Bagus. Ya, orang Islam sendiri pun bermacam-macam memperlakukan Al-Quran. Tapi minta maaf lah, saya minta maaf. Ya. Bukan tidak balik, tak boleh ya, boleh. Baca aja boleh, tapi belum yang terbaik ya. Maksudnya sampai bila kita memperlakukan Al-Quran, hanya seperti itu mulai daripada kita kenal Al-Quran hingga sekarang. Itu bagi saya satu kegagalan ya. Ibarat kita dah belajar di sekolah, katalah belajar, dah berapa dah bulan masuk tingkat darjah 1, masuk darjah 1 hari itu, ya ini umur 7 tahun. 7 tahun, umur 7 tahun. Sekarang sudah berapa lama awak belajar? Ya lebih kurang 30 tahun lah. Takkan belajar dah 30 tahun, subjek yang dipelajari masih subjek darjah 5. Itu kegagalan atau kejayaan tuh. Tak apa, yang penting belajar. Lah, bukan yang penting belajar. Memang belajar itu bagus. Tapi kalau lah belajar dah 30 tahun, tapi subjek pelajaran masih yakni yang diajarkan tingkatan 3, darjah 3, kejayaan apa? Ya mesti kan mesti ya okey sekarang dah menengah. Kan macam itu kan belajar pun ada peningkatan. Kan kita sudah sampai 30 tahun masih perlu mengulangi subjek mata pelajaran darjah 2. Jadi mesti ada peningkatan. Kalau kita ingin meningkatan. Tapi yang memang tidak mudah mencapai ihsan. Macam mana agar yang kita baca, yang kita dengar, yang kita lihat itu menimbulkan resonansi. Resonansi hati kita. Contoh mudah aja Mas Kian ya. Mungkin kalau kita baca Al-Quran, tidak ada rasa apa-apa. Mungkin. Tapi bila kita baca katalah satu novel yang luar biasa, wah menyayat hati ceritanya, menangis kita. Kasihannya. Melihat drama ke apa, menangis kita. Itu mana? Itulah ada resonance tu, ada resonansi. Maklumat yang disampaikan oleh mata ke otak kita mengesan dalam hati kita. Menangis kita. Masalahnya, kalau buku novel bestseller yang kita beli, yang kita baca, itu pun menimbulkan resonance dalam hati kita, boleh menangis, karena jalan ceritanya lebih, takkan Al-Quran. Nah itu yang sama dengan energi informasi. Energi yang paling dahsyat di alam semesta ini jadi informasi. Kalau orang kita baca buku, novel dan kita tersentuh, kita menangis, itu menangis karena tebalnya buku, menangis karena mahalnya buku yang kita baca, menangis karena cantiknya penulisannya, bukan. Menangis karena jalannya cerita, ya bukan jalan cerita. Tuh, maklumat loh. Informasi yang ada dalam buku itu yang itu dipanggil energi informasi. Kalau informasi novel pun boleh membuat hati kita menangis, terharu, berdiri meremang bulu roma, takkanlah informasi Al-Quran tidak mampu. Nah itu perlu latihan. Hanya memanglah syarat untuk membolehkan kita ni ada resonance dalam hati kita belajar Quran,
hati mau bersih. Itu saja. Mana bersih, keluarkan yang baik. Yang tak baik, keluarkan. Kalau novel tadi, hati tak bersih pun boleh menangis. Ada orang mungkin minat satu cerita, wah menangis dia. Apalagi hero-nya mati, menangis dia. Itu hati tak perlu bersih. Ya. Tak perlu bersih. Ya sekalian, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan menjadi peringatan khusus bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi syaitonir rajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.